Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online KTA Kilat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan update resiko-resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online KTA Kilat. Nah, untuk video kali ini spesial nih untuk requestan dari salah satu subscriber saya yang berkomentar tentang hal ini. Dan komentarnya adalah sebagai berikut. Komentarnya dikirim dari Leo80. Bang, bahas KTA Kilat, apakah ada di SIGA? Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas nih tentang resiko gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, khususnya nih tentang diisi lapangan dari aplikasi KTA Kilat. Apakah di tahun 2023 ini aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini sudah memiliki diisi lapangan atau belum? Simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, untuk aplikasi KTA Kilat ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK. Aplikasi KTA Kilat ini sudah di-download lebih dari 10 juta download dan memiliki rating 4,7 dari 478.000 ulasan. Yang mana untuk aplikasi KTA Kilat ini sudah cukup banyak ya peminatnya, atau mungkin banyak nih debitur-debitur yang melakukan peminjaman di aplikasi KTA Kilat. Namun tidak sedikit banyak juga nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online KTA Kilat. Nah, untuk resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi KTA Kilat ini tentunya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Mungkin yang membedakan di sini tentang diisi lapangan ya, karena untuk aplikasi pinjaman online legal itu tidak semuanya memiliki diisi lapangan. Nah, lalu bagaimana nih tentang aplikasi pinjaman online KTA Kilat? Apakah sudah memiliki diisi lapangan yang merata di seluruh kota atau belum? Nah, sejauh ini sampai video ini diupload, untuk diisi lapangan dari aplikasi KTA Kilat ini masih belum ada ya. Kalaupun ada di daerah Jabodetabek itu pun juga masih sedikit, belum banyak. Nah, untuk di daerah luar Jabodetabek tentunya sudah pasti tidak ada diisi lapangannya. Kok bisa sih bang? Kan aplikasi KTA Kilat ini salah satu aplikasi pinjaman online besar dan cukup populer. Nah, untuk aplikasi pinjaman online KTA Kilat, walaupun aplikasi ini salah satu aplikasi pinjaman online besar, namun tidak menjamin aplikasi ini memiliki diisi lapangan. Seperti yang kalian ketahui saja ya, untuk aplikasi Ada Kami saja itu salah satu aplikasi yang cukup besar dan populer ya. Namun sampai saat ini untuk aplikasi Ada Kami juga sama ya, belum memiliki diisi lapangan. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi KTA Kilat ini juga belum memiliki diisi lapangan. Karena ini juga informasi bukan langsung dari pihak KTA Kilatnya ya, namun dari teman-teman saya yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar. Banyak nih informasi-informasi yang masuk yang mengalami gagal bayar dan keterlambatan di aplikasi KTA Kilat dalam waktu yang cukup lama dan juga nominal yang cukup besar, belum pernah didatangi oleh diisi lapangan. Walaupun mereka berada di daerah kota-kota besar seperti di daerah Jabodetabek ya. Apalagi untuk daerah luar Jabodetabek tentunya itu tidak ada yang pernah didatangi oleh diisi lapangan dari aplikasi KTA Kilat. Nah, untuk resiko-resiko lainnya tentunya mungkin kita akan mendapatkan peneroran atau penagihan melalui media komunikasi ya, secara online, mau itu melalui WhatsApp, telepon, email, dan juga SMS. Tentunya itu setiap hari akan terus berdering ya, menghubungi kalian atau memperingatkan kalian tentang tagihan kalian di aplikasi KTA Kilat. Dan juga selain itu, kita akan dikenakan denda keterlambatan ya di aplikasi KTA Kilat. Sejauh kita belum melunasi hutang kita di aplikasi KTA Kilat, tentunya untuk denda keterlambatan akan terus bertambah setiap harinya. Namun kalian tak perlu khawatir ya, karena untuk denda keterlambatan di KTA Kilat ini ada batasannya, karena aplikasi KTA Kilat ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK, dan tentunya untuk aturan-aturannya juga harus mematuhi aturan dari OJK ya, yang mana salah satunya adalah tentang denda keterlambatan. Setiap aplikasi pinjaman online legal yang terdaftar di OJK atau diawasi oleh OJK hanya boleh menerapkan denda keterlambatan sampai 100% dari total tagihan. Kalau mungkin untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu biasanya tidak terbatas ya, sejauh kita belum melunasi hutangnya ya, hutang itu akan semakin membengkak ya, denda keterlambatannya akan semakin bertambah setiap harinya. Namun untuk aplikasi KTA Kilat tentunya akan berhenti di 100%. Jadi untuk sebagai contoh, jika pinjaman kalian itu nilainya 1 juta rupiah, tentunya untuk denda keterlambatannya juga akan berhenti di nilai 1 juta rupiah. Jadi total tagihan kalian yang harus dibayar itu adalah 2 juta rupiah. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Lalu bagaimana nih tentang aplikasi KTA Kilat? Apakah masuk ke SLIK OJK atau mungkin akan melaporkan ke SLIK OJK ketika debiturnya mengalami gagal bayar? Sejauh ini belum ada informasi tentang aplikasi KTA Kilat ini masuk ke SLIK OJK ya. Jadi buat kalian yang gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, mungkin
tidak akan masuk ke Slik OJK karena sejauh ini belum ada informasi yang mengatakan bahwasannya untuk aplikasi KTA Akilat ini masuk ke Slik OJK. Jadi mungkin resikonya hanya akan mendapatkan penagihan atau peringatan melalui media komunikasi ya. Jadi kalian akan dihubungi melalui telepon, WhatsApp, email, dan juga SMS. Jadi sebagai intinya kalian harus dikuatin mental saja ya, karena mungkin untuk penagihannya itu cukup gencar dan rajin ya setiap harinya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online KTA Akilat, kita tidak boleh takut akan didatangi oleh DC lapangan karena sejauh ini untuk aplikasi pinjaman online KTA Akilat ini belum memiliki DC lapangan. Kalaupun kalian mendapatkan ancaman-ancaman melalui pesan WhatsApp bahwasanya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan atau debt collector lapangan akan menjemput tagihan kalian ke rumah kalian, kalian jangan percaya karena itu hanya gertakan saja dari mereka. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar dan belum bisa membayar tagihan kalian, kalian jangan takut lagi akan ancaman tentang kunjungan debt collector lapangan. Namun di video kali ini saya bukan berarti mengajarkan kalian atau menyuruh kalian untuk gagal bayar di aplikasi KTA Akilat. Namun di sini saya hanya menjawab buat kalian yang mungkin mengalami musibah gagal bayar dan tidak bisa membayar tagihan kalian dan kalian takut akan ancaman kunjungan debt collector lapangan. Di sini saya berbagi sedikit informasi buat kalian bahwasanya untuk aplikasi KTA Akilat ini belum memiliki DC lapangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan juga tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.